Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Aris. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PSAK 109 mengenai instrumen keuangan. Jadi ini adalah kelompok kami, dengan saya sendiri Stefani, dengan rekan saya Keisha, Marcella, Giovanni, serta Ernard. Jadi ini ada beberapa hal yang akan dibahas nanti. Pertama itu ada tujuan, kedua itu di ruang lingkup, ketiga pengakuan serta penghentian pengakuan, keempat itu ada di klasifikasi, kelima ada di pengukuran, dan keenam itu akuntansi lindung nilai. Baik, saya Stefani Kasdarmawan dengan nomor NIM 2023-5138. Saya akan menjelaskan tentang definisi instrumen keuangan. Jadi, untuk definisi instrumen keuangan sendiri, dia merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, liabilitas keuangan, serta instrumen ekuitas. Nah, di dalam aset keuangan terdiri atas kas, instrumen ekuitas entitas, hak kontraktual, dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Untuk liabilitas keuangan, di dalamnya tersebut ada kewajiban kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Dan yang terakhir yaitu ekuitas, di dalamnya terdiri atas kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya, ringkasan perubahan pokok PSAK 109 untuk instrumen keuangan. Di sini, klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan, klasifikasi menggunakan amortized cost dan fair value, atau disingkat FVPL dan FVOCI. Nah, untuk amortized cost, jika memenuhi tes bisnis model atau tujuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok, atau SPPI, yaitu solely payment from principal and interest. Dan perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis modelnya. Di sini perlu diketahui kalau kita menggunakan klasifikasi amortized cost ini menggunakan expected losses dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Selanjutnya PSAK 109 klasifikasi ruang lingkup. Jadi di sini PSAK 109 mengatur klasifikasi dan pengukuran penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Dan dia tidak berlaku untuk tidak diterapkan untuk entitas yang seperti investasi atau anak, asosiasi, dan ventura bersama yang terdapat pada PSAK 110, 228, dan 111. Hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa PSAK 116, hak dan kewajiban pemberi kerja pada PSAK 219, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen, ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit, hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi terdapat pada PSAK 117, kontrak dalam rangka kombinasi bisnis PSAK 103, komitmen penjaman dan provisi PSAK 237, transaksi kompensasi berbasis saham PSAK 102, dan terakhir yaitu hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan yang terdapat pada PSAK 115. Selanjutnya ada ruang lingkup lagi, di mana persyaratan penurunan nilai diterapkan untuk hak berdasarkan PSAK 236, pendapatan untuk pengakuan keuntungan dan kerugian penurunan nilai. Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup seperti komitmen pinjaman berbentuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya. Ketiga, yaitu komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar. Nah, terus kontrak pembelian atas penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Selanjutnya ada pengakuan awal, di mana entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Kedua, pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sebagai aset keuangan diamortisasi dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Dan yang terakhir, ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasi sebagai liabilitas diamortisasi dan liabilitas diukur dengan nilai wajar. Selanjutnya, penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Kedua, entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.
Di sini pengertian pengakuan liabilitas keuangan. Pertama, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Yang kedua, pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atau instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang ketiga, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Dan yang terakhir, selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset dan non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi. Arus kas kontraktual. Yang pertama, manajemen harus dapat menilai apakah uang yang diterima dari sebuah aset, baik pinjaman maupun obligasi, itu hanya berupa pokok dan bunga saja. Yang kedua, jika arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga saja, maka itu termasuk instrumen sederhana atau basic arrangement. Yang ketiga, berdasarkan PSAK 109 juga memberi panduan kalau penyesuaian terkait time value of money atau dapat disebut dengan suku bunga yang berubah-ubah, maka kita harus membandingkannya dengan instrumen pinjaman yang standar. Pengujian SPPI dan model bisnis. Untuk mengelompokkan kelompok aset dapat digunakan dengan dua cara, yaitu tes SPPI dan model bisnis. Tes SPPI adalah berdasarkan slide yang di atas, yaitu dengan cara menentukan apakah aset yang diterima hanya berupa pokok dan bunga. Yang kedua adalah model bisnis. Model bisnis yaitu bagaimana perusahaan mengelola aset tersebut, apakah untuk ditagih atau ditagih sekaligus dijual. Berdasarkan dua poin tersebut dapat disimpulkan kalau salah menguji SPPI dan model bisnis dapat pengaruh pada laporan keuangan. Dan yang kedua tes ini butuh pertimbangan manajemen, jadi butuh aturan main internal. Yang ketiga, perlu ada batasan jelas kapan penjualan aset tersebut diperbolehkan. Dan yang terakhir, tidak ada reklasifikasi aset keuangan kecuali ada perubahan model bisnis. FVOCI atau Fair Value Other Comprehensive Income. Ini merupakan kategori pengukuran aset keuangan yang dimana aset tersebut diambil juga pada nilai wajar. Namun, perubahan nilai wajar tidak langsung masuk ke dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, perubahan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Instrumen keuangan ini harus memenuhi dua syarat, yaitu lulus dari SPPI, dan yang kedua adalah model bisnis perusahaan adalah menagih arus kontraktual. FVTPL atau Fair Value to Profit Loss. Ini adalah kategori pengukuran aset tetap yang dimana aset tersebut juga diukur melalui nilai wajar dan semua perubahan nilai wajar dapat langsung dilaporkan pada laporan laba rugi. Klasifikasi liabilitas keuangan. Kategori pengukurannya, yang pertama, ketentuan PSAK 232 sebagian besar masih dipertahankan karena biaya perolehan diamortisasi, dan yang kedua menggunakan ketentuan FVTPL. Kemudian, penyajian dalam other comprehensive income atas keuntungan atau kerugian liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada FTPL yang timbul dari perubahan risiko kredit, kecuali jika hal tersebut menciptakan atau meningkatkan inkonsistensi, sehingga dapat disimpulkan reklasifikasi liabilitas keuangan tidak diperkenankan. Klasifikasi derivatif melekat. Dari tabel di sini kita bisa melihat kalau instrumen hibrida ini dibagi menjadi dua, yaitu non-derivative host contract dan derivatif melekat. Apa perbedaannya? Derivatif melekat adalah seluruh instrumen yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan non-derivatif adalah dia mengukur secara keseluruhan menggunakan persyaratan klasifikasi atas aset keuangan. Aset keuangan di sini dibagi menjadi dua, yaitu dalam lingkup PSAK 109 dan di luar lingkup PSAK 109. Reklasifikasi. Reklasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan adalah reklasifikasi hanya dapat dilakukan jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan pada model bisnis diperkirakan sangat jarang terjadi. Yang kedua, perubahan ditentukan oleh manajemen senior. Yang ketiga, perubahan pada model bisnis akan terjadi jika entitas memulai atau berhenti melaksanakan. Sedangkan liabilitas keuangan tidak diizinkan untuk menggunakan reklasifikasi. Ilustrasi reklasifikasi. Obligasi dengan nilai nominal 2 juta. Jika nilai wajar pada tanggal reklasifikasi adalah Rp1.960.000 dan diukur pada biaya perolehan atau diamortisasi, penyisian kerugian pada tanggal
reklasifikasi adalah Rp24.000. Kerugian kredit ekspektasian untuk 12 bulan pada tanggal reklasifikasi adalah 16.000. Jawabannya, awalnya diukur dengan biaya di perolehan amortisasi. Kemudian, direklasifikasikan nilai wajar melalui laba rugi, yaitu fair value profit loss. Jadi, jurnalnya adalah investasi obligasi fair value profit loss, yaitu 1.960.000 pada debit. Kerugian penurunan nilai 16.000 pada debit, dan penyisihan kerugian di debit 24.000. Yang dikredit investasi obligasi atau amortized cost sebesar Rp2.000.000. Halo Pak Aris, perkenalkan nama saya Kesha Artija dengan NIM 2023-592 yang akan melanjutkan presentasi ini. Nah, saya akan membahas mengenai effective interest rate. Effective interest rate atau tingkat suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang menyamakan nilai awal aset keuangan dengan nilai kini dari arus kas di masa depan. Nilai awal ini dapat mencakup biaya transaksi dan juga biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tersebut. Perlu diperhatikan bahwa effective interest rate ini tidak harus sama dengan tingkat suku bunga dalam kontrak dan juga dapat digunakan untuk menghitung amortisasi atas premi ataupun diskon. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan PSAK 109 dengan PSAK sebelumnya, di mana di PSAK 109 ini menggunakan pendekatan kerugian yang diekspektasikan, berbeda dengan PSAK sebelumnya yang menggunakan pendekatan dengan kerugian yang telah terjadi. Yang kedua adalah modelnya, di mana di PSAK 109 ini modelnya disederhanakan menjadi hanya satu saja, berbeda dengan PSAK sebelumnya yang ada beberapa modelnya. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkupnya, di mana PSAK 109 ini ruang lingkupnya jadi lebih luas, di mana terdapat lebih banyak jenis aset keuangan dibandingkan PSAK sebelumnya. Lalu selanjutnya ini adalah penurunan nilai aset tidak lagi diakui sebagai instrumen ekuitas seperti AFS atau available for sale. Dan yang terakhir adalah ruang pertimbangan atau adjustment manajemennya jadi makin besar dibandingkan PSAK sebelumnya. Selanjutnya, PSAK 109 ini juga hanya berlaku kepada beberapa aset keuangan tertentu saja. Nah, yang termasuk dalam ruang lingkupnya ini adalah instrumen utang, komitmen pinjaman, dan juga kontrak jaminan yang tidak diukur menggunakan FVTPL atau fair value through profit or loss, dan juga ada piutang sewa maupun aset kontrak. Sedangkan untuk instrumen ekuitas dan instrumen lainnya yang diukur menggunakan FVTPL tidak termasuk dalam cangkupan penurunan nilai ini. PSAK 109 menggunakan dua pendekatan, yaitu expected credit loss 12 bulan dan juga expected credit loss sepanjang umur. Penggunaan keduanya tergantung apakah terjadi peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal. Jika membaik, aset bisa kembali ke tahap sebelumnya. Tidak perlu ada pemicu seperti gagal bayar, semua aset langsung membawa penyisihan. Penilaian berbasis tiga hal, yaitu data masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi ekonomi masa depan, dan hanya digunakan satu model umum saja. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran penurunan nilai, digunakan 6 sumber data utama. Yang pertama adalah peringkat internal atau eksternal seperti credit rating. Yang kedua adalah data makroekonomik yang relevan. Ketiga, faktor spesifik peminjam, misalnya karakteristik sektor atau historis pembayaran. Selanjutnya adalah informasi lainnya yang relevan. Kelima, ada pengalaman kerugian historis dari entitas. Keenam, atau yang terakhir adalah pengalaman kerugian kredit entitas lain jika belum ada data internal. Nah, semua informasi ini harus bisa diakses secara wajar, tidak memerlukan biaya ataupun usaha yang berlebihan. Selanjutnya, penurunan nilai aset dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu performing menggunakan expected credit loss atau ECL 12 bulan. Sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga yang merupakan underperforming dan non-performing menggunakan ECL yang dihitung seumur hidup. Akan tetapi untuk tahap ketiga atau non-performing ini bunganya dihitung dari biaya perolehan diamortisasi atau neto. Berbeda dengan bunga yang tahap pertama dan tahap kedua yaitu performing dan underperforming itu dihitung dari jumlah bruto dengan effective interest rate. Selanjutnya, pengakuan bunga dikenakan berbeda tergantung kondisi asetnya. Jika belum terjadi peningkatan resiko, maka akan menggunakan
efektif interest rate atas bruto. Walaupun risiko meningkat signifikan, tetap dihitung dari bruto. Namun, jika aset memburuk atau biasa disebut dengan credit impaired, bunga dikenakan pada jumlah neto. Lalu, untuk poci aset disebut credit adjusted effective interest rate, yaitu efektif interest rate yang sudah mempertimbangkan risiko sejak awal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus dari ECL, yaitu PD yang merupakan probabilitas gagal bayar dikalikan dengan LGD yang merupakan proporsi kerugian nilai bila gagal, lalu terakhir dikalikan dengan EAD yang merupakan exposure saat gagal bayar. Jika tunggakan lebih dari 30 hari, maka dianggap peningkatan risikonya signifikan. Sedangkan jika lebih dari 90 hari diasumsikan gagal bayar, kecuali ada data pembandingnya. Penilaian tidak boleh hanya membandingkan nilai ECL, tapi harus mempertimbangkan tren dan data forward looking. Risiko kredit rendah seperti investment grade tidak berarti otomatis naik risikonya. Lalu, untuk POCI, penyisian tidak dicatat di awal, karena ECL sudah dimasukkan ke effective interest rate sejak pengakuan awal. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke pendekatan penurunan nilai untuk piutang aset kontrak, yang mana di sini ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan umum yang mengharuskan penilaian perubahan risiko kredit sejak awal pengakuan, serta memerlukan sistem manajemen risiko yang kompleks. Lalu ada pendekatan disederhanakan yang bisa digunakan untuk piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan signifikan, serta penurunan nilai selalu sebesar kerugian kredit ekspektasinya sepanjang umur. Lalu ada pendekatan lain seperti matriks provisi berdasarkan nomor piutang dan kondisi masa depan. Lalu ada juga menggunakan peringkat kredit eksternal untuk deposito atau rekening kas. Lalu ada penilaian secara individu ataupun kolektif. Penilaian bisa dilakukan secara individu atau kolektif tergantung pada ketersediaan informasi yang ada. Penilaian kolektif dilakukan jika tidak ada informasi spesifik mengenai peminjam, lalu juga informasi individu tidak cukup untuk pengukuran penurunan nilai. Lalu kita masuk ke akuntansi lindung nilai atau hedge accounting, yang mana PSAK 109 selaras dengan IFRS yang memperbolehkan penggunaan instrumen derivatif dan non-derivatif sebagai instrumen lindung nilai. Lalu juga diperkenankan tetap menggunakan PSAK 232 hingga standar untuk makro hedging yang berlaku. Instrumen lindung nilai sendiri dapat berupa yang pertama ada derivatif atau swap opsi dan forward, yang kedua ada instrumen non-derivatif dalam kasus tertentu, serta instrumen internal tidak diperkenankan. Untuk item lindung nilai sendiri bisa berupa komponen risiko dari item non-keuangan, sekelompok item termasuk posisi neto, instrumen ekuitas yang diukur pada FVOC, dan juga komponen risiko yang bisa ditetapkan sebagai lindung nilai harus terpisah dan terukur dengan andal. Sekarang kita masuk ke dalam exposure gabungan, yang mana pengertian dari exposure gabungan ini adalah gabungan antara derivatif dan non-derivatif yang dapat menjadi item lindung nilai. Contohnya itu adalah utang berbunga variabel yang dilindungi dengan interest rate swap. Lalu penilaian efektivitas dapat dilakukan terhadap exposure gabungan ini. Lalu ada instrumen ekuitas FVOC. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas yang diukur pada FVOC itu diakui di OC, tidak direklasifikasi ke laba rugi, serta tidak keefektifan diakui di OC. Lalu ada rebalancing, yang mana rebalancing ini adalah penyesuaian rasio lindung nilai untuk menjaga hubungan lindung nilai tetap valid, serta tidak diperkenankan menghentikan secara sukarela hanya untuk mengganti lindung nilai. Lalu ada penilaian efektivitas lindung nilai, yang mana uji efektivitas secara kualitatif atau kuantitatif tergantung pada konteks. Tidak lagi menggunakan uji 80% hingga 120% seperti sebelumnya, efektivitas ditentukan oleh hubungan ekonomi antara item dan instrumen lindung nilai, tidak dominannya resiko kredit, serta kesesuaian rasio lindung nilai. Lalu ada kontrak own use dan opsi nilai wajar. Kontrak own use tidak masuk ruang lingkup PSAK 9 kecuali dapat diselesaikan secara neto atau instrumen keuangan. Opsi nilai wajar atau FVO dapat digunakan untuk menghindari accounting mismatch
yang dapat dipilih saat pengakuan awal dan bisa dibatalkan. Selanjutnya, perkenalkan saya Ahmad, saya akan menjelaskan mengenai opsi wajar atau fair value option untuk exposure kredit tertentu. Hal ini menjelaskan kelayakan atau tidaknya suatu exposure kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika entitas menggunakan derivatif kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi untuk mengelola seluruh atau sebagian risiko kredit pada suatu instrumen keuangan, dalam hal ini adalah exposure kredit, entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut supaya instrumen keuangan baik sebagian maupun seluruhnya yang dikelola sebagai instrumen keuangan diukur melalui laba rugi dengan cara 2H, yaitu memadankan nama exposure kredit, misalkan peminjam atau pemegang komitmen pinjaman sebagai entitas rujukan derivatif kredit, dan juga yang kedua adalah senioritas instrumen keuangan yang harus cocok dengan instrumen yang diberlakukan sebagai derivatif kredit. Entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut pada pengakuan awal atau setelah pengakuan, atau juga saat tidak diakuinya lagi. Jika instrumen keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar laba rugi setelah pengakuan atau sebelum atau juga tidak diakui, perbedaan atau selisih yang tercatat dari nilai wajar harus diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, terkait pengungkapan, beberapa informasi yang wajib diungkapkan meliputi bagaimana entitas menentukan kapan risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Yang kedua, definisi gagal bayar dan alasan memilih definisi gagal bayar tersebut. Yang ketiga, input dan asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai. Pengungkapan kuantitatif. Dalam konteks PSAK 109 bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur kepada pengguna laporan keuangan mengenai exposure dan pengelolaan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Yang pertama, rekonsiliasi penyisian kerugian. Pengungkapan ini mengharuskan entitas untuk menyajikan rekonsiliasi detail mengenai perubahan dalam penyisian atau loss allowance pada instrumen keuangan. Tujuannya adalah supaya pengguna laporan keuangan dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penyisian kerugian dari satu periode ke periode berikutnya, yang mencerminkan perubahan risiko aset keuangan. Kemudian yang kedua adalah perubahan signifikan dalam jumlah terkait bruto. Entitas diwajibkan untuk mengungkapkan secara jelas perubahan signifikan terkait pencatatan perubahan bruto pada aset keuangan. Pengungkapan ini penting karena jumlah yang tercatat dalam bruto perhitungan, bunga, dan juga indikator ukuran exposure kredit entitas sebelum diperhitungkan sebagai penyisian kerugian. Yang ketiga adalah informasi mengenai anggunan. Jika entitas memiliki aset keuangan yang didukung oleh anggunan, maka entitas harus mengungkapkan informasi kuantitatif yang relevan terkait dengan anggunan tersebut. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa besar risiko kredit entitas yang dapat dimitigasi melalui anggunan tersebut. Yang terakhir adalah modifikasi atas aset keuangan. Pengungkapan ini menuntut entitas untuk memberikan informasi mengenai modifikasi yang dilakukan terhadap aset keuangan, misalnya restrukturisasi pinjaman atau perubahan persyaratan kontrak. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana entitas mengelola aset yang mengalami kesulitan pembayaran dan juga entitas menyesuaikan kontrak dengan kondisi pasar. Pengungkapan kuantitatif ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan juga memberikan pemahaman lebih baik kepada investor dan pihak lain yang menggunakan portfolio instrumen keuangan, dan juga bagaimana risiko dapat dikelola. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208, kebijakan akuntansi mengenai perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk item yang telah dihentikan pengakuannya pada tanggal penetapan awal. Dan juga ketentuan transisi ini mengatur pengaturan khusus untuk klasifikasi, pengukuran, dan pelindungan nilai. Entitas tidak dapat menyajikan kembali periode terdahulu dan mengakui dampaknya pada pelaporan pada tanggal penerapan awal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Yang pertama ada PT Mawar yang memiliki piutang dagang sebesar 200.000 yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan. Kemungkinan debitur tidak dapat membayar ada 2% dan 98% akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Untuk mengukur kerugian ekspektasi akan ada 2% dari jumlah kekurangan kas sebesar dari 200.000, dan juga dikarenakan tidak memiliki bunga kontraktual maka tidak ada suku bunga yang dan juga pendiskontoan yang diperlukan, sehingga kerugian keekspektasian dari nilai piutang sebesar 200.000 dikalikan dengan kerugian ekspektasi sebesar 2% ditambahkan dengan tingkat suku efektif yang dikalikan dengan persentase probabilitas, kemudian menghasilkan nilai sebesar 4.000.
Dilanjutkan kasus kedua, PT Melati memiliki pinjaman sebesar 200 juta jatuh tempo dalam waktu 8 tahun, suku bunga kupon dan suku bunga efektif sebesar 5%. PT Melati juga menyimpulkan tidak ada kenaikan risiko kredit, sehingga pengakuan kredit ekspektasi hitung untuk 12 bulan. Pinjaman tersebut memiliki probability of default 12 bulan sebesar 0,5%, dan juga loss given default yang merupakan estimasi jumlah kerugian jika pinjaman gagal bayar 25%, yang akan timbul dalam waktu 12 bulan jika pinjaman gagal bayar. Nilai terutang kontrak adalah 5% dari 200 juta, yaitu 10 juta. Loss given default, 25% dari total pinjaman plus nilai kontrak terutang, yaitu 210 juta, menghasilkan nilai 52.500.000 rupiah. Dan kemudian dikalikan antara loss given default dengan probability of default 0,5%, menghasilkan nilai sebesar 262.500 rupiah. Dan juga present value dari nilai 262.500 rupiah itu menghasilkan nilai adalah 250.000 rupiah. Sehingga PT Melati mengukur kerugian ekspektasi selama 12 bulan sebesar 250.000 rupiah. Pada contoh kasus yang terakhir, PT Merapi beroperasi memiliki portofolio piutang dagang sebesar 70 juta pada Desember 2021. Kemudian basis pelanggan terdiri dari pelanggan-pelanggan yang kecil, karakteristik risiko yang serupa, tidak memiliki komponen pendanaan signifikan. Kemudian Merapi menggunakan matriks penyisihan dalam penghitungan penurunan nilai dari piutang dagang tersebut. Matriks penyisihan berdasarkan pada tingkat gagal bayar secara historis dari umur yang diharapkan dari suatu piutang dagang, dan juga mencakup penyesuaian atas estimasi yang bersifat dengan forward looking. Asumsi tingkat kerugian tercermin pada tabel di bawah ini, mulai dari belum jatuh tempo yang tingkat kerugiannya sebesar 0,5% dan menunggak lebih dari 90 hari dengan tingkat kerugiannya sebesar 10%. Kemudian cara menghitung penurunan nilai dari kerugian kredit seperti pada tabel, di mana penyisihan kredit pada piutang yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp150.000 dan penyisihan kredit piutang pada yang menunggak 90 hari sebesar Rp300.000 dan menghasilkan total dari keseluruhannya sebesar Rp1.320.000. Sekian presentasi PSAK 109 dari kelompok kami tentang instrumen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi. Terima kasih.